Keinformasi komoditas pemirsa, harga emas menguat tipis seiring pelaku pasar mencermati pernyataan Ketua The Fed mengenai komitmen terkait kebijakan suku bunga. Harga batubara melesat dengan menguat 3,6%, terdorong rencana India yang akan menggandakan jumlah pembangkit listrik di 2032. Sementara harga minyak melemah tipis usai melonjak di atas 7% di sesi sebelumnya. Harga emas menguat tipis di Kamis pagi waktu Asia seiring pelaku pasar mencermati pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh mengenai komitmen Bank Sentral Amerika Serikat dalam mengendalikan inflasi setelah mempertahankan suku bunga acuan. Keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga di pertemuan kebijakan terbaru diwarnai perbedaan pandangan di internal Bank Sentral. Sikap tersebut membuat pelaku pasar masih menerka langkah The Fed di pertemuan selanjutnya. Di sisi lain, investor nantikan rilis data inflasi PCE Amerika periode Juni yang dijadwalkan terbit Kamis waktu setempat. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,4% menjadi 4.080,38 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara kembali melesat di tengah sentimen positif yang berkembang. Selain terdampak kenaikan signifikan harga minyak mentah, batubara juga ditopang pasokan batubara di mulut tambang di China mulai mengetat akibat inspeksi keselamatan. Penutupan sementara sejumlah tambang dan gangguan produksi di beberapa wilayah utama. Sementara produsen listrik terbesar di India, NTPC, berencana menggandakan kapasitas pembangkit listrik batubara di 2032. Merujuk referentif, harga batubara di Rabu waktu setempat ditutup di 135,5 dolar Amerika per ton, melesat 3,6% dan catatkan harga tertinggi dalam 5 hari terakhir. Harga minyak dunia terkoreksi di Kamis pagi waktu Asia setelah sebelumnya melonjak tajam. Pelemahan terjadi karena kapal-kapal tanker minyak masih terus beroperasi keluar dari kawasan Timur Tengah, meski konflik antara Amerika dan Iran semakin meluas. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 79 sen atau 0,9% di 87,30 dolar per Amerika per barrel. Harga minyak mentah WTI Amerika melemah 76 sen atau 0,9% ke level 83,70 dolar Amerika per barrel. Diketahui sehari sebelumnya Brent tutup melonjak 7,91%, sementara WTI menguat 6,56%. Kenaikan tersebut menjadi salah satu lonjakan harian terbesar selama konflik Amerika dan Iran. Jadi bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI mengalami penguatan di 0,81%, nikel melemah di 0,01% di 17.140, emas menguat tipis di 0,04% di 4.038 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat tipis di 0,09% di 4.668 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Bloomberg, militer Amerika Serikat menyatakan telah meluncurkan gelombang serangan baru terhadap sejumlah target di Iran dan menyusul ancaman dari Donald Trump untuk membalas secara keras serangan terbaru yang terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan respons kuat terhadap percobaan serangan Iran kepada pasukan Amerika yang berbasis di Timur Tengah. Amerika dan Iran sempat menghentikan aksi saling serang di akhir pekan lalu demi mendorong pembicaraan diplomatik dan mengakhiri perang yang telah berlangsung berbulan-bulan. Namun jeda tersebut berakhir secara drastis di Selasa malam ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan serangan mendadak dengan menembakkan sejumlah rudal balistik ke pangkalan militer Amerika di Yordania. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan Juli 2026 di 3,50 hingga 3,75%. Namun isyarat kenaikan suku bunga semakin kencang di Kamis dini hari waktu Indonesia. Keputusan untuk menahan suku bunga tidak diambil secara bulat, namun dengan hasil 9-3. 3 suara yang menolak keputusan tersebut berasal dari Presiden The Fed Cleveland, Beth Hammack, Presiden The Fed Minneapolis, Neil Kashkari, dan Presiden The Fed Dallas, Lori Logan. Perbedaan suara tersebut menjadi yang pertama sejak September 2016. Dalam pernyataan resmi The Fed menyebut ketiga pejabat tersebut menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Di tengah aktivitas ekonomi terus tumbuh dengan laju yang solid, meskipun tingkat ketidakpastian masih tinggi yang sebagian dipengaruhi konflik di Timur Tengah.
Dikutip dari Reuters, pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 seiring kenaikan harga energi akibat ketegangan di Timur Tengah yang menekan konsumsi rumah tangga dan laba perusahaan. Dalam proyeksi ekonomi tengah tahun yang dirilis kantor kabinet Jepang memperkirakan produk domestik bruto real akan tumbuh 0,9% di tahun fiskal yang berakhir Maret 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi 1,3% yang disampaikan Januari lalu. Meski demikian, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali menguat menjadi 1,1% di tahun fiskal berikutnya, ditopang belanja modal perusahaan dan konsumsi swasta yang lebih kuat. Dari Bagai Sumber untuk KDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung tertekan di perdagangan Kamis di tengah kembali menguatnya dolar Amerika Serikat setelah The Fed menahan suku bunga acuan. Dikutip dari RTI hingga Kamis siang per pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat, rupiah melemah di 0,14% di level 18.079 per dolar Amerika. Sementara secara intraday rupiah sempat menguat ke 18.045 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% ke posisi 18.050 per dolar Amerika di Kamis pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi terapresiasi di 0,02% menjadi 100,9 setelah terpangkas cukup dalam di Rabu sebesar 0,52%. Indeks dolar masih bertahan di atas level 100-an usai The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di rentang 3,50% hingga 3,75%. Keputusan tersebut sesuai dengan perkiraan mayoritas pelaku pasar. Namun keputusan tersebut diambil di tengah 3 dari 12 anggota FOMC memilih berbeda dan menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin di pertemuan kali ini. Meski suku bunga dipertahankan, arah kebijakan The Fed berikutnya menjadi sulit ditebak, di mana Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan The Fed tidak akan lagi memberikan petunjuk mengenai arah suku bunga. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 18.095 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan posisinya melemah di 0,19% di 18.087 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.616 rupiah, pound sterling di 24.143 rupiah dan yen Jepang di level 110,59 rupiah.